Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Bawa Kembali Darahmu, Amarah Gunung Semeru. Cerita ini berpart antara part 1 sampai part 2. Dan cerita ini adalah part kedua. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Kamu jangan egois, Rani. Kamu gak pernah tahu malapetaka apa yang akan datang. Kalau malapetaka itu justru menghampiri kita semua, kamu mau tanggung jawab? Gak mungkin, gak mungkin. Kamu jangan terlalu pendek dalam berpikir deh. Semuanya akan baik-baik saja kok. Kalau kamu tetap tidak mau dengar ucapanku, lebih baik aku sampaikan hal ini ke Rudy dan yang lainnya. Silahkan saja sampaikan, silahkan. Aku pun kemudian bergegas untuk pergi ke Rudy dan yang lainnya. Aku bahkan meninggalkan Rani seorang diri. Saat aku sedang berjalan menghampiri Rudy dan yang lainnya, aku melihat sosok perempuan berambut panjang di dekat Rudy dan yang lainnya. Sosok itu nampak menyimpan amarah yang begitu dalam. Setelah aku perhatikan lagi dengan seksama, sosok itu adalah kuntilanak. Aku benar-benar kaget akan penampakan yang aku lihat sekarang itu. Aku pun berjalan mundur sehingga menabrak Rani. Rani yang melihatku bertingkah aneh pun menanyakan apa yang terjadi. Kenapa? Katanya mau ngomong sama Rudy, sama yang lain juga. Kenapa kamu balik sini? Kuntilanak, Ran. Kuntilanak. Di mana? Di samping Rudy dan teman lain. Wajahnya penuh dengan amarah, Ran. Aku benar-benar sok melihat sosok itu. Mana? Gak ada. Aku semakin kaget setelah Rani mengatakan bahwa dia tidak melihat sosok kuntilanak tersebut. Apa pandanganku yang keliru? Aku pun kemudian memberanikan diri untuk mendekati lagi ke arah Rudy dan yang lainnya. Hingga Rudy pun melihat dan memanggilku. Ana, ayo cepat. Rudy, itu di belakang kamu. Rudy pun mencoba melihat ke arah belakangnya. Namun tidak ada siapapun. Bahkan sosok yang dilihat olehku pun tidak dilihat oleh mereka. Gak ada apa-apa, sepi. Iya, gak ada apa-apa kok. Di sini gak ada apa-apa, nah. Karena hal tersebut, aku pun luput untuk memberitahukan mereka tentang darah haid milik Rani, yang suatu waktu bisa menimbulkan malapetaka. Sepertinya pendakian ini sudah tidak baik-baik saja. Aku semakin tidak nyaman dengan pendakian Semeru ini. Bahkan puncak Mahameru pun sudah tidak lagi aku inginkan sekarang. Aku dan Rani pun kemudian menghampiri Rudy dan yang lainnya. Aku pun mengatakan bahwa aku ingin menyudahi pendakian ini. Aku ingin turun. Turun kemana? Turun ke base camp. Rudy dan yang lainnya pun kaget setelah mendengar ucapanku. Tapi aku benar-benar ingin menyudahi pendakian ini. Aku benar-benar sudah lelah dengan banyaknya kejanggalan yang terjadi. Terlebih lagi, kami baru berjalan sampai di pos 2, namun rasanya sudah sangat berat. Rudy pun mencoba mendekat ke arahku, dan dia menanyakan alasan kenapa aku sangat ingin menyudahi pendakian ini. Kita baru saja di pos 2 loh. Perjalanan masih sangat panjang. Dari awal kan kamu dan Rani yang benar-benar semangat buat naik ke Semeru. Kenapa baru jalan sebentar sudah menyerah? Kata Rudy sambil bertanya kepadaku. Terlalu banyak kejanggalan, Ruth, yang aku alami. Dan mungkin alam memang tidak merestui aku sampai di Semeru. Kejanggalan saat naik gunung itu hal biasa, nah.
Kalau kita bisa yakin dengan diri kita sendiri ya, tentu semuanya akan baik-baik saja. Tapi saat ini, kita semua sedang tidak baik-baik saja, Rut. Kenapa kamu ngomong begitu? Kamu tahu, saat ini Rani sedang datang bulan. Dan kamu pasti tahu bukan, kalau perempuan yang sedang datang bulan tidak dianjurkan untuk melakukan pendakian. Khawatir akan terjadi malapetaka lah. Dan aku pikir semua kejanggalan yang kita semua alami itu pun ada hubungannya dengan Rani. Ana, ucap Rani dengan kesal. Kamu beneran datang bulan, Ran? enggak, aku memang belum suci. Tapi datang bulanku sudah selesai. Ran, kamu jangan bodoh gitulah. Kita harus bisa mencegah semuanya. Kalau kamu memang beneran datang bulan, lebih baik kamu turun, Ran. Nanti Sena sama Ahmad akan mengantar kamu ke base camp. Ucap Rudi mencoba mendinginkan suasana. Sena dan Ahmad pun ikut dalam perbincangan tersebut. Iya, Ran. Kami mau kok antar kamu turun. Tapi aku sudah tuntas. Udah nggak ada darah yang keluar. Aku masih bisa naik ke puncak Mahameru kok. Tolong percaya deh. Ucap Rani membujuk Rudi dan yang lainnya. Aku merasa lelah dengan semua tipu nasihat yang keluar dari mulut Rani. Aku pun memilih diam. Dan nyatanya Rudi dan yang lainnya pun lebih percaya dengan ucapan Rani dibandingkan dengan ucapanku. Aku pun benar-benar merasa lelah. Kalau memang kamu sudah bersih, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ana, kamu mungkin capek. Mau istirahat dulu kah? Aku turun saja ya. Sendiri nggak apa-apa. Jangan. Ingat, kita naik bareng dan turun juga harus bareng. Tapi, percaya padaku. Semuanya akan baik-baik saja. Kalau kamu memang capek, istirahat. Setelahnya, kita bisa lanjut ke pos selanjutnya. Sebentar lagi kita sampai pos 2. Dan kita bisa langsung lanjut jalan ke pos 3. Setelahnya, kita juga akan segera sampai di Ranukumbolo. Tentu kamu tidak ingin melewatkan keindahan Ranukumbolo, kan? Mendengar Rudi membicarakan tentang Ranukumbolo, perasaanku menjadi sedikit terpacu kembali. Rasanya aku pun juga sangat ingin menikmati Ranukumbolo. Aku pun berpikir ulang tentang niatku untuk kembali turun. Jika aku tetap menginginkan egoku dan memilih untuk turun, tentu aku tidak akan bisa menikmati Ranukumbolo. Namun jika aku sedikit bersabar dan berusaha lebih tenang, tentu aku bisa melanjutkan pendakian untuk bisa sampai di Ranukumbolo dan menikmati keindahan Ranukumbolo yang tentunya tidak ada duanya. ya udahlah, aku mau lanjut jalan. Nah, gitu dong, bagus. Meskipun aku masih sedikit kesal dengan Rani, namun aku berusaha untuk tidak mengindahkan rasa kesal di dalam diriku. Kami pun melanjutkan pendakian hingga akhirnya kami sampai di pos 2 dan bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Aku berharap semuanya berjalan dengan aman tanpa adanya kejanggalan-kejanggalan lain. Meskipun di lain sisi masih ada kekhawatiran di dalam diriku karena ulah Rani dengan darah haidnya. Perjalanan menuju pos 3 pun dimulai. Estimasi waktu yang harus kami tempuh untuk sampai pos 3 sekitar 1 jam 30 menit sampai 2 jam perjalanan. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 merupakan perjalanan paling panjang dan lama sebelum sampai di Ranukumbolo nantinya. Rute awal berupa jalan tanah berbatu besar-besar, kondisi jalannya itu menanjak dengan jarak yang pendek. Setelah itu, jalan kembali melandai. Para pendaki biasanya akan menjumpai beberapa pohon berukuran sedang yang tumbuh menyamping dan melintang di jalur pendakian, sehingga sedikit menghalangi jalan. Para pendaki harus menunduk dan berjalan di bawah batang pohon yang melintang atau melangkah di atasnya agar bisa lewat. Setelah itu, jalan kembali landai tanpa rintangan pohon-pohon. Lalu para pendaki akan sampai di jembatan kayu di tengah hutan. Dihimbau agar para pendaki itu tidak berdiri diam atau berlama-lama di atas jembatan tersebut untuk menimbulkan resiko yang mungkin terjadi. Setelah melewati jembatan, jalan kembali melandai,
lalu menanjak lagi di sekitar pos 3. Itulah rute perjalanan yang akan kami lewati. Rudi menjelaskan detail jalur pendakiannya kepada kami, agar kami lebih mawas diri, karena perjalanan ini akan cukup menyita waktu. Kami pun berusaha untuk bisa enjoy selama perjalanan menuju pos 3 ini. Tinggalkan semua persoalan ataupun kejanggalan yang kita alami di pos-pos sebelumnya ya. Kita harus bisa enjoy selama perjalanan menuju pos 3 ini. Setelah pos 3 dan pos 4, kita akan segera menikmati keindahan Ranukumbolo. Rudi terus memberikan motivasi kepada kami berempat agar bisa enjoy selama pendakian. Sebab ia sangat tahu bahwa kami semua mulai tidak nyaman dengan perjalanan ini, terutama aku. Sebab aku sudah berulang kali mengatakan bahwa aku ingin turun. 30 menit berlalu, syukurlah tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun selama perjalanan, aku sama sekali tidak berbincang dengan Rani. Aku masih kesal dengan sikap Rani yang sangat egois. Sepertinya Rani pun sadar akan sikapku. Ia pun kemudian mendekat ke arahku dan mengutarakan permohonan maaf kepadaku. Ana, kamu masih marah, Nah? Menurut kamu gimana? Maaf, Nah. Aku benar-benar ingin sampai puncak Semeru. Dan ini kesempatan satu-satunya untukku, Nah. Gak mungkin kan aku menyia-nyiakan kesempatan ini? Sudahlah, itu pilihanmu. Aku tidak ingin lagi berdebat perihal ini. Aku sedang berusaha untuk enjoy menikmati perjalanan ini. Nah, maaf ya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Semisal ada malapetaka datang, itu kan terjadi persoalan kamu, bukan aku. Rani pun kemudian mencoba untuk terus mendekatiku. Aku berusaha untuk melupakan keegoisan yang ditunjukkan oleh Rani, agar semuanya tetap baik-baik saja. Setelahnya, kami berlima pun mulai kembali melempar canda, agar suasana kembali hidup. Dan nyatanya, hal tersebut mampu membuatku melupakan persoalan-persoalan yang terjadi di pos-pos sebelumnya. Kini perjalanan menuju pos 3 tidak lagi sehambar pos-pos sebelumnya. Namun kebahagiaan nyatanya tidak tertahan lagi. Tiba-tiba saja, aku merasakan aroma anyir yang muncul tiba-tiba. Aroma itu sangat mirip dengan aroma darah segar. Aku berpikir, mungkin ini ada hewan yang mati atau lainnya. Aku pun mencoba mencarinya dengan mengendus-endus secara perlahan. Kalian nyium aroma anyir darah segar nggak? Aku nggak nyium aroma apapun. Iya, kita nggak nyium apa-apa kok. Aku semakin parno. Mengapa hal janggal selalu aku yang menyadarinya, dan tidak dengan teman-teman yang lain? Kalau kamu, gimana Ran? Nyium bau anyir nggak? Rani pun menghela nafas panjangnya. Dan kemudian ia pun menyadari bahwa ia pun mencium aroma serupa. Kemudian terlintas di dalam pikirannya tentang darah haid miliknya. Apa mungkin tembus lagi? Aku cuma mencium bau yang sama, Nah. Aroma apa kira-kira? Mungkin hewan mati atau ada pendaki yang sempat terluka dan darahnya kemana-mana. Udah, jangan terlalu dipikirkan. Ucap si Rudi. Aku pun mencoba menerima ucapan dari Rudi. Mungkin saja apa yang diucapkan Rudi ada benarnya. Aku pun mencoba untuk menenangkan diriku. Aku pun kemudian melanjutkan perjalanan bersama yang lainnya, meskipun bau darah masih sangat tercium olehku. Hingga sesaat setelahnya, saat aku sedang melamun, aku mendengar bisikan tepat di telingaku. Darah. Sontak, aku pun langsung beristighfar setelahnya. Aku benar-benar kaget mendengar bisikan itu. Astaghfirullahaladzim. Suaraku pun membuat kaget semua teman-temanku. Mereka kemudian menanyakan apa yang terjadi padaku. Ana, kamu kenapa? Ada bisikan darah. Maksud kamu, Nah? Tadi ada suara yang membisikkan kalimat darah kepadaku. Aku sendiri gak tahu apa maksud yang ada di dalamnya. Aku benar-benar syok. Kamu jangan melamun terus, Nah. Semakin kamu melamun, semakin banyak hal aneh yang bisa saja datang menghampirimu.
Aku pun menghela nafas panjang. Aku pikir semua kejanggalan yang menghampiriku sudah selesai. Namun nyatanya, semua itu belum selesai. Aku pun makin yakin hal ini terjadi karena Rani masih membersamai pendakian ini. Padahal dia sedang tidak suci. Aku pun bertekad, ketika nanti sampai di Ranukumbolo, aku ingin segera pulang. Tujuanku saat ini adalah Ranukumbolo. Perihal puncak, aku sudah tidak lagi menginginkannya. Entahlah nanti Rudi dan yang lainnya ingin melanjutkan pendakian ke puncak atau tidak. Namun pada intinya, setelah sampai Ranukumbolo, aku ingin segera pulang. Nah, tenangin lagi pikiran kamu. Jangan berpikir yang aneh-aneh ya, supaya hal janggal tidak lagi datang menghampirimu. Iya, Rud. Aku akan usahakan. Kami pun sudah menempuh 1 jam perjalanan menuju pos 3. Itu artinya, 30 menit lagi kami akan segera sampai. Saat itu hari sudah sangat larut, bahkan dini hari pun sudah sedikit terlewat. Tiba-tiba saja saat kami semua sedang asik berjalan di bawah gelapnya malam, Ahmad melihat sosok yang begitu menyeramkan. Dan penampakan kali ini terlihat oleh kami semua tanpa terkecuali. Sosok perempuan berlumuran darah dengan pakaian pendaki melekat di tubuhnya. Wajah yang berlumuran darah dengan tatapan begitu menyeramkan, membuat takut kami semua. Sosok itu terus menatap kami, tanpa berkedip sedikit pun. Kami semua pun serempak mengucap istighfar dan berjalan mundur menjauh dari sosok menyeramkan itu. Tolong, tolong, ucap sosok itu merintih. Kami semua pun beristighfar sambil berjalan mundur terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ucap kami serempak. Tolong saya. Jangan mendekat ke arahnya. Dia tidak sama dengan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain. Rudi pun dengan beraninya maju ke arah dan mulai mendekat ke arah sosok perempuan itu. Rudi, jangan Rud, jangan. Rudi pun tidak menggubris larangan kami untuk tidak mendekat ke arah sosok perempuan itu. Sama seperti saat Sena menghampiri sosok perempuan di pos sebelumnya yang saat itu hanya dilihat olehnya dan juga Rani. Namun kali ini, sosok menyeramkan itu dilihat oleh kami semua dan hanya Rudi yang berani mendekat ke arahnya. Padahal sosok itu benar-benar menyeramkan dengan darah segar melekat di wajahnya. Rudi, jangan mendekat. Kamu bisa celaka nanti. Lagi dan lagi, Rudi tidak mengindahkan peringatan kami. Ia seperti terhipnotis oleh sosok menyeramkan itu, sehingga rasa takutnya pun hilang, dan ia memilih untuk menghampirinya, alih-alih pergi menjauh dan menghindar dari sosok itu. Aku dan yang lainnya tidak berani mengikuti langkah Rudi yang terlampau berani. Kami memilih untuk tetap diam dan mengamati Rudi. Kami hanya bisa berharap Rudi akan tetap baik-baik saja, meskipun tekadnya terlalu berani. Kita harus tolong Rudi. Siapa yang berani mendekat ke arah Rudi? Jujur, aku tidak berani. Sama, Mat. Aku juga gak berani. Terus ini gimana? Kita mau biarin saja dia mendekat ke sosok itu sendirian. Saat kami berdebat, kami tidak memandangi ke arah Rudi dan sosok menyeramkan itu. Hingga tiba-tiba saja, kami mendengar suara teriakan Rudi. Sesaat setelahnya, ia pun terjatuh di atas tanah dan sosok menyeramkan itu pun hilang. Rudi! Kami semua pun terkaget dan langsung berlari ke arah Rudi. Kami semua syok melihat Rudi sudah terjatuh pingsan di atas tanah. Kami pun mencoba untuk menyadarkan Rudi sebisa mungkin, namun ia tidak kunjung sadarkan diri. Kenapa Rudi sampai pingsan begini? Apa yang dilakukan oleh sosok itu padanya? Kami semua tidak tahu apa yang sudah menimpa Rudi. Kita semua harus segera sadarkan Rudi supaya kita semua bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Rudi, bangun Rud, bangun. Kami pun mencoba mengoleskan minyak angin ke bawah hidung Rudi. Hingga beberapa setelahnya, ia pun tersadar perlahan demi perlahan. Aku pun langsung mengambil air mineral di dalam ranselku dan bergegas memberikannya kepada Rudi.
Ia pun meraihnya dan mulai meminum air yang aku berikan. Setelah Rudi mulai sadar seutuhnya, kami pun mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Apa yang sebetulnya terjadi, Ruth? Terus, kenapa kamu dengan beraninya mendekat ke arah sosok menyeramkan itu? Aku nggak tahu. Lalu, apa yang terjadi padamu hingga kamu pingsan tadi? Sejak awal, dia hadir di antara kita semua. Dia sudah membiusku untuk tertuju padanya. Aku mendekat ke arahnya pun, aku tidak tahu alasan dibaliknya. Dia menceritakan tentang semua kehidupan kelamnya di Semeru. Kehidupan kelam? Kehidupan kelam seperti apa? Aku tidak tahan untuk menceritakan semuanya. Kita semua harus tahu, Ruth, supaya kita bisa ambil langkah. Rudi pun terdiam sesaat dan kemudian menghela nafasnya begitu panjang. Rudi pun kemudian bersedia untuk menceritakan segala halnya kepada kami berempat. Rudi pun bercerita bahwa sosok yang kami lihat adalah salah satu seorang pendaki perempuan yang tewas beberapa tahun silam. Ia pun tewas karena ulahnya sendiri. Dia bersikap tidak senonoh selama pendakian dan tidak pernah mengindahkan beberapa larangan yang ada di Semeru. Dia melakukan pendakian saat sedang datang bulan bersama kekasihnya. Dan di tengah perjalanan, keduanya berjumpa di tengah hutan Semeru saat petang tiba, dan di tengah kondisinya yang masih datang bulan itu. Tentu hal tersebut menjadi masalah besar baginya. Mendaki saat datang bulan saja tidak dianjurkan, terlebih lagi dia melakukan tindakan asusila yang tidak diindahkan di atas gunung. Tentu semua penghuni Semeru akan marah dan murka. Rudi pun kembali terdiam, hingga ia pun tidak sengaja meneteskan air mata. Ia terlihat tidak sanggup untuk menceritakan kisah pelik sosok pendaki menyeramkan tersebut. Aku pun berusaha untuk menguatkan Rudi, agar ia bisa lebih kuat dan lebih bisa untuk menceritakan semuanya. Rudi, kamu gak apa-apa? Rudi pun masih terdiam. Kami pun tidak bisa memaksakan Rudi untuk melanjutkan ceritanya. Kami pun kemudian kembali memberikan Rudi mineral, agar ia bisa lebih tenang dari sebelumnya. Rudi pun kemudian melanjutkan ceritanya lagi. Sosok perempuan yang ditemuinya tersebut kemudian mengalami hal buruk selama pendakian karena darah haid dan perbuatan asusilanya di Semeru. Ia kerap kali dihantui banyak penampakan menyeramkan selama pendakian. Bahkan kekasihnya diberikan jeda waktu untuk bernafas dengan tenang. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mengakhiri pendakian tepat di Ranukumbolo dan memilih untuk turun. Namun naas, saat mereka sedang melakukan perjalanan turun dari Ranukumbolo menuju base camp, mereka dikejutkan oleh penampakan sosok perempuan berkebaya kuning dengan wajah penuh darah dan benar-benar menyeramkan. Sang wanita itu jatuh ke jurang hingga tewas, dan kekasihnya mengalami cedera fatal. Karena kejadian tersebut, sang wanita menjadi arwah penasaran yang terus terperangkap di Semeru. Bahkan, ia kerap kali menampakkan wajahnya di hadapan para pendaki di Semeru. Ia ingin ditolong, namun ia sendiri tidak tahu bagaimana orang lain bisa menolongnya. Ia benar-benar sangat sengsara di Semeru sekian lama. Mendengar cerita Rudi, tak terasa air mata pun menetes begitu deras. Kami benar-benar tidak bisa membayangkan jika berada di posisi sang wanita itu. Meskipun kami tahu bahwa hal itu terjadi akibat ulah sendiri yang sudah semena-mena, namun rasa kemanusiaan kami pun tidak bisa kami tutupi sesaat setelah mendengar cerita itu. Kami duduk cukup lama di jalur pendakian menuju pos 3. Kesedihan pun mampir ke diri kami, terkecuali Rani. Rasa gelisah terlihat begitu jelas di raut wajahnya. Aku tahu betul, ia pasti takut dan khawatir jika hal buruk yang menimpa wanita itu menimpa dirinya pula. Terlebih lagi saat ini dia sedang datang bulan dan masih di hari-hari awal.
meskipun dia sendiri tidak mengakuinya di hadapan Rudy dan yang lainnya. Kamu kenapa, Ran? Gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Tapi wajahmu berbicara sebaliknya. Rani pun terdiam setelahnya. Aku pun semakin menekan dia untuk berbicara. Setidaknya, jika ia mau untuk jujur kepada kami semua, bisa mencari solusi terbaik atas permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh Rani. Kamu masih mau bohong? Tanya aku pada Rani. Lagi dan lagi, Rani hanya terdiam. Aku pun kemudian menasehatinya untuk berbicara yang sebenarnya. Ran, lebih baik kamu ngomong. Kalau kamu itu sedang datang bulan, kamu ngomonglah ke mereka. Sepertinya Rani tersinggung dengan ucapanku. Ia pun kemudian memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan seorang diri di saat kami semuanya masih fokus dengan pemulihan Rudy dari hal buruk yang baru saja menimpanya. Ran, kamu mau kemana? Rani, kamu mau kemana, Ran? Rani benar-benar tidak mengindahkan panggilan kami. Ia terus berjalan dan tidak menengok sedikit pun ke arah kami. Ia terlihat begitu gelisah dan hal tersebut tidak mampu ia hindarkan. Aku pun merasa sangat bersalah karena sudah menekan Rani hingga ia tidak mampu lagi berpikir secara jernih. Kini Rani pun berjalan seorang diri melanjutkan perjalanan, meninggalkan aku dan yang lainnya. Aku pun kemudian mencoba memastikan kondisi Rudy sebelum melanjutkan pendakian dan menyusul Rani yang sudah terlanjur jalan terlebih dahulu. Gimana kondisi kamu sekarang, Ruth? Aku sudah jauh lebih baik, nah. Kita mau lanjut jalan lagi kah? Khawatir, Rani sudah terlalu jauh. Ya udah, ayo jalan lagi. Masih dalam kondisi yang lemes, Rudy pun bersedia untuk kembali bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Rasa khawatir pun hingga di dalam pikiranku. Aku masih merasa sangat bersalah karena sudah menekan Rani. Dan tidak seharusnya aku bersikap sedemikian kepadanya. Namun di sisi lain, aku pun khawatir nasib buruk menimpa dia karena tidak ingin menyudahi pendakian ini dan memilih untuk melanjutkan pendakian. Rudy, Sena, dan Ahmad pun merasa aneh dengan sikap Rani yang mendadak pergi begitu saja. Padahal dia sendiri tidak tahu menahu tentang jalur pendakian Semeru, sebab dia belum pernah mendaki ke Semeru sebelumnya. Mereka pun kemudian menanyakan kepadaku tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah perjalanan, aku kemudian menceritakan semua hal yang aku ketahui tentang Rani dan kondisinya. Aku bercerita jika Rani saat ini sedang datang bulan, namun dia sangat ingin sampai ke puncak Semeru, sehingga ia pun menghalalkan segala cara untuk bisa sampai ke puncak. Bahkan ia pun tidak segan untuk membohongi kalian semua dengan mengatakan bahwa dia itu sudah selesai datang bulannya. Rudy dan kedua teman yang lainnya pun merasa sangat syok. Mereka tidak menyangka jika Rani sampai nekat membohongi mereka hanya karena ingin sampai di puncak Semeru. Keinginannya tersebut membutakan akal pikirannya. Kita harus segera sadarkan Rani sebelum semuanya terlambat. Iya, kalau kita terlambat sedikit saja, keselamatan Rani bisa jadi taruhannya. Ya udah, ayo kita percepat langkah kita. Kami pun mempercepat langkah untuk bisa menyusul Rani. Namun setelah hampir sampai di pos 3, kami tak kunjung bertemu dengan Rani. Kok Rani gak ada di sini ya? Apa mungkin dia salah ambil jalan? Bisa jadi. Tapi kita harus segera temukan Rani. Apa kita harus berpencar saja? Saranku sih lebih baik jangan. Kenapa? Pertama, kondisi Rudy masih belum sepenuhnya pulih. Kedua, khawatir nanti saat kita berpencar, kita salah ambil jalan. Dan alhasil kita saling mencari satu sama lain. Lebih baik kita cari Rani bareng-bareng saja. Iya, aku setuju. Kami pun kemudian kembali mencari Rani dengan berteriak memanggil-manggil nama Rani. Meskipun tak kunjung ada jawaban dari Rani. Semakin sulit mencari Rani, semakin dalam pula rasa bersalahku kepadanya.
Aku masih menyesali sikapku kepadanya yang sudah semena-mena dan tidak mementingkan perasaan dia. Kalau Rani sampai tidak ketemu, gimana ini? Rani pasti ketemu. Kamu harus optimis akan hal itu. Tidak seharusnya aku memaksa dia untuk berkata jujur pada kalian. Nasi sudah menjadi bubur. Apa yang sudah terjadi tidak bisa ditarik lagi. Ucapan Rudi ada benarnya. Aku pun kemudian kembali berpikir positif dan perlahan menyingkirkan rasa bersalahku yang bisa membuatku tidak tenang dan tidak bisa berpikir secara bijak. Karena terlalu fokus mencari Rani, kami semua sampai tidak sadar bahwa kami sudah sampai di pos 3. Sena pun kemudian melihat sebuah benda yang sangat mirip dengan benda milik Rani, yaitu sebuah sapu tangan berwarna merah. Hei, teman-teman. Ini bukannya milik Rani ya? Iya, itu betul. Itu memang milik Rani. Kalau ini benar milik Rani ya, tandanya dia sudah lebih dulu sampai di pos 3 lah. Aku pun merasa sedikit lega karena barang Rani berhasil ditemukan oleh Sena. Kami pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendakian menuju pos 4 supaya kami bisa segera menemukan Rani. Ran, aku minta maaf karena aku sudah bersikap seenaknya. Ucapku dalam hati dan aku merasa bersalah. Untung saja aku memiliki teman yang sangat mengerti kondisiku. Mereka tidak sekalipun menyalahkanku atas perginya Rani. Mereka sangat menguatkanku agar aku bisa bersikap lebih tenang. Kami pun memilih untuk melanjutkan pendakian karena harus mencari Rani secepatnya. Kami kemudian berjalan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 4. Jalur pendakian menuju pos 4 terbilang menanjak dengan kondisi jalan tanah berundak seperti tangga. Ada pegangan tangan yang terbuat dari ranting pohon di sebelah kanan dan kiri. Setelah menempuh jalur yang menanjak tersebut, jalan pun kembali landai. Kanan kiri berupa semak pepohonan besar. Setelah melangkah lebih jauh lagi, kembali di sebelah kiri berupa jurang dan kanan adalah dinding tebing. Kanan kiri penuh semak dan pohon berukuran kecil hingga sedang. Itulah gambaran jalur yang akan kami lalui untuk bisa sampai di pos 4. Waktu yang harus kami tempuh dalam perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 itu sangat singkat, yaitu kurang lebih memakan waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam perjalanan. Aku pun sudah tidak lagi memikirkan tentang Ranukumbolo, sebab saat ini yang menjadi fokusku adalah Rani dan keselamatannya. Setelah nanti bertemu dengan Rani, aku harus bisa memaksakannya untuk bisa turun dari Semeru. Aku tahu, Rani pasti sudah tahu konsekuensi yang akan diperolehnya jika ia terus nekat melanjutkan pendakian. Saat kami sedang berjalan, dari kejauhan aku mendengar suara teriakan yang sangat mirip dengan suara Rani. Tolong! Tolong! Teriakan suara itu yang mirip dengan suara Rani. Kalian dengar gak? Iya, kita harus cari sumber suara itu. Khawatir itu benar-benar Rani. Teriakan itu terdengar begitu jauh, namun berhasil didengar oleh kami berempat. Jika itu benar-benar suara Rani, artinya Rani sedang dalam bahaya, sampai-sampai ia berteriak meminta tolong. Kondisi malam yang semakin larut dan langit yang hitam pekat menyulitkan kami untuk mencari jalan yang tepat untuk menuju sumber suara tersebut. Anehnya, semakin kami mendekat ke sumber suara itu, suara yang terdengar malah semakin jauh. Hal tersebut pun membuat kami sangat bingung. Kenapa suaranya semakin jauh ya? Apa mungkin kita salah ambil jalan? Bisa jadi. Kita harus segera ambil langkah yang tepat. Kami pun kemudian mencari jalur lain mengikuti sumber suara tersebut. Hingga akhirnya suara teriakan itu pun nampak jelas terdengar. Namun anehnya, saat kami hampir sampai di sumber suara itu, suara teriakan itu seketika berubah menjadi suara tertawa yang terdengar begitu jelas. Dan suara tertawa itu bukanlah suara Rani. Itu bukan suara Rani. Apa kita dikelabui? Kami pun terdiam setelahnya,
kami benar-benar tidak bisa memahami kondisi yang saat ini sedang kami alami. Dari kejauhan kami mendengar suara teriakan minta tolong yang suaranya sangat mirip dengan Rani. Namun anehnya, ketika kami hampir sampai di sumber suara itu, semuanya berubah menjadi suara tertawa. Tertawa sosok perempuan yang kami sendiri pun tidak tahu siapa sosok di baliknya. Kami pun berpikir bahwa kami benar-benar dikelabuhi oleh penghuni Semeru. Makhluk yang dengan sengaja membuat kami tersesat agar kami tidak bisa menemukan Rani dengan segera. Alhasil kami pun bingung. Kami berpijak di mana saat ini. Sebab kami keluar dari jalur pendakian yang biasa dilewati oleh Rudi dan yang lainnya. Kita harus kembali ke jalan sebelumnya agar kita tidak tersesat. Apa kita sudah jalan terlalu jauh? Ini bukan jalur pendakian menuju pos 4 yang biasanya dilalui oleh pendaki. Sepertinya kita memang benar-benar dibuat tersesat oleh mereka. Rudi sebagai leader pun kemudian mengambil langkah untuk kembali ke jalur semula dan tidak lagi menggubris suara tertawa. Suara tertawa sosok yang tidak kami lihat. Ayo kita harus bergegas. Iya, ayo. Kita harus cepat keluar dari sini. Kami tidak pernah berpikir bahwa perjalanan kami akan penuh dengan kerikil tajam yang bisa kapan saja melukai kami selama pendakian ini. Hal-hal menyeramkan terus-menerus datang tanpa permisi, sehingga membuat kami sangat lelah dan ingin rasanya menyudahi semua pendakian ini. Setelah bersusah payah mencari jalan benar, akhirnya kami pun berhasil menemukannya dan berhasil kembali ke jalan semula. Kita harus lebih hati-hati lagi. Ternyata bukan hanya Rani saja yang sedang dalam bahaya. Kita semua dalam bahaya. Karena kita sedang di gunung, kita tidak bisa bersikap seenaknya. Lebih baik kita fokus telusuri jalur pendakian yang biasanya saja. Semisal Rani sudah melewati jalur yang kita lewati, tentu kita bisa menemukan jejak yang tertinggal dari Rani, atau semacamnya lah. Sama halnya sapu tangan yang kita temukan di pos sebelumnya itu. Kata si Sena. Omongan Sena itu ada benarnya juga. Kita tidak bisa lagi semena-mena dengan jalur pendakian yang kita pijak. Sebab semuanya masih menjadi misteri. Kami pun terus melanjutkan pendakian ini. Kalau capek bilang ya, nanti kita bisa istirahat dulu sebentar. Iya Ruth, siap Ruth. Selama perjalanan ini, kami tidak menemukan satupun petunjuk tentang keberadaan Rani. Aku berharap dia tidak salah langkah dan bisa sampai terlebih dahulu di Ranukumbolo. Sebab selama pendakian ini, kami belum bertemu dengan pendaki-pendaki lain, sehingga kami pun sedikit khawatir dengan Rani pergi seorang diri. Kami sendiri pun merasa aneh, sebab biasanya Semeru itu tidak pernah sepi. Namun mengapa kali ini di sepanjang jalur pendakian sangatlah sepi? Apa mungkin para pendaki lain sudah sampai ke puncak karena sebentar lagi fajar tiba? Atau memang mereka semua masih berada di bawah kami? Kondisi Semeru yang sepi saat ini membuat kami parno, lalu mulai terlintas pikiran-pikiran buruk yang tidak sepantasnya terlintas di pikiran kami. Namun karena suasana pendakian yang begitu sepi dan mencekam, pikiran buruk pun tidak mampu untuk kami hindarkan. Ahmad pun meminta waktu untuk beristirahat terlebih dahulu. Ia merasa sangat lelah karena kami terus berjalan tanpa henti mencari keberadaan Rani. Guys, istirahat dulu. Sebentar ya, aku capek banget. Kami semua pun mengiyakan permintaan Ahmad untuk beristirahat. Kami pun duduk di atas tanah tanpa satupun alas. Kami mulai membuat kopi untuk menghangatkan tubuh dan makan snack yang kami bawa. Sembari menyantap makanan dan minuman kopi hangat yang sudah dihidangkan, kami pun mulai berbincang-bincang tentang pendakian ini dan juga tentang Rani. Rasanya pendakian ini sangat berat bagiku. Sabar Yana. Aku yang sebelumnya pernah naik Semeru saja merasa bahwa pendakian kali ini sangatlah berbeda. Jauh lebih berat rasanya. Apalagi kamu yang sebelumnya belum pernah naik ke Semeru.
Pasti banyak hal yang membuat kamu kaget lah. Iya nah, banyak banget kejanggalan dan polemik yang terjadi. Mungkin memang dari awal kita sudah melakukan kesalahan. Iya, andai saja sejak awal Rani berkata jujur, mungkin hal berat yang kita semua alami ini bisa kita antisipasi lah. Nyatanya, keinginan yang begitu besar terkadang membuat orang luput akan banyak hal. Kalau nanti Rani gak ketemu gimana? Rani itu sudah besar, Mat. Dia pasti bisa mencari jalan keluar sendirilah. Atau dia bisa bertanya ke pendaki lain. Sebab menghilangnya Rani itu kan karena keinginannya sendiri untuk berjalan sendirian. Bukan karena makhluk gaib atau hal lainnya. Tapi kita harus tetap optimis kalau Rani masih bisa kita temukan. Kalau itu sih sudah pastilah, nak. Andai saja kamu tahu, Ran, bahwa kami di sini sangat peduli dengan keselamatan kamu, lebih dari rasa peduli kamu terhadap diri kamu sendiri. Aku berucap dalam hati. Setelah selesai berbincang dan beristirahat, kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan pendakian menuju pos 4, sembari tetap mencari keberadaan Rani, yang masih saat ini kami sendiri pun tidak tahu posisi dia itu ada di mana. Kami pun akhirnya sampai di pos 4, namun kami sama sekali tidak menemukan Rani di sana. Bahkan jejak yang tertinggal pun tidak ada. Di pos 4, kami bertemu dengan beberapa pendaki yang saat itu sedang beristirahat. Kami pun berinisiatif untuk menanyakan keberadaan Rani kepada mereka. Saat itu Fajar sudah mulai menyapa perlahan demi perlahan. Permisi, Mas. Apa kalian sempat lihat perempuan berjaket merah? Anaknya cantik. Tingginya sekitar 160. Lewat di pos ini. Kalian lihat gak, Mas? Kebetulan kami belum lihat siapa-siapa, Mas, di pos ini. Coba diingat-ingat lagi deh, Mas. Mungkin saat kalian di perjalanan atau di manalah sempat melihatnya. Kebetulan teman kami ada yang jalan terlebih dahulu, Mas. Dan saat ini masih sedang mencarinya, saya dan teman-teman. Maaf, Mas, tapi kami benar-benar tidak melihat perempuan dengan ciri-ciri yang Mas tadi disebutkan. Maaf sekali ya, Mas, saya nggak melihatnya. Kami pun merasa sangat putus asa. Jika mereka tidak melihat Rani melintas di pos 4 ini, itu artinya Rani masih berada di jalur pendakian sebelum pos 4 ini. Atau mungkin dia berjalan begitu cepat dengan para pendaki itu, hingga mereka pun tidak sempat melihat keberadaan Rani. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus tuntaskan dulu sampai Ranukumbolo. Aku yakin Rani akan berhenti lama di sana jika dia benar-benar berjalan tanpa istirahat. Kalau tidak ada di Ranukumbolo gimana? Ya, mau gak mau kita harus cari bantuan lah. Bantuan siapa? Bantuan Ranger Semeru. Mereka yang jauh lebih paham medan di Semeru. Dan tentu hal itu akan memudahkan pencarian. Kita tidak akan pulang tanpa Rani, kan? Tentulah, Rani bagian dari kita. Sudah sepatutnya kita berangkat berlima, ya pulang pun harus berlima lah. Iya, nah, kamu jangan khawatir, nah. Santai saja. Lalu sekarang kita mau lanjut jalan atau bagaimana? Lebih baik kita cari Rani di sekitar pos ini saja dulu. Setelahnya baru kita lanjut perjalanan menuju Ranukumbolo. Iya, benar kata Rudi. Kita setuju. Aku pun setuju dengan pendapat Rudi. Kita memang harus benar-benar mengoptimalkan pencarian Rani. Kami tidak boleh setengah-tengah dalam pencariannya. Seharusnya dengan kondisi Rani yang sedang datang bulan, ditambah lagi dia tidak paham medan pendakian, dia akan berjalan pelan-pelan, dan tidak mungkin dia sudah berjalan jauh. Kami harus segera menemukannya. Karena saat ini kami berfokus melakukan pencarian di pos 4, kami pun saling berpencar arah satu sama lain untuk mempercepat dan mempermudah pencarian. Kami memutuskan untuk menyisir pos 4 ini dalam waktu 20 menit. Setelahnya, kami harus berkumpul lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Ranukumbolo yang hanya memakan waktu sebentar.
Setelahnya, kami pun mulai berpencar. Aku mendapatkan bagian pos 4 di sisi sebelah timur. Aku pun menyisir bagian timur dengan sangat pelan. Dengan bantuan senter di genggaman tanganku, aku mencari Rani. Aku bahkan terus-menerus memanggil nama Rani, berharap dia menjawab panggilanku. Baru beberapa menit mencari, aku sudah mencium bau darah lagi. Namun kali ini, bau darah yang aku cium itu sangat khas dan sangat mirip dengan bau darah haid perempuan. Aku pun baru berpikir bahwa darah yang aku cium tersebut berasal dari Rani. Karena ia memang sedang datang bulan, aku pun berlahan mulai mencari sumber aroma darah tersebut. Aku tidak memberitahukan hal tersebut kepada Rudy dan yang lainnya, sebab saat ini kami sedang berpisah arah. Di sisi lain, aku juga tidak ingin menambah beban pikiran teman-teman yang lain. Aku pun mulai menyisir setiap tanah yang kupijak, berharap ada bercak darah yang berceceran di tanah sebagai petunjuk keberadaan Rani. Namun sayang, aroma darah yang tercium itu tanpa adanya darah yang menempel ataupun mengalir di atas tanah yang aku pijak itu. Hingga akhirnya, aku pun merasa sangat dikelabui oleh keadaan. Setelah 20 menit berlalu, kami pun berkumpul kembali di titik awal sebelum kami saling berpencar mencari Rani. Dan dari pencarian ini, hasil yang kami dapatkan adalah nihil. Tidak ada satupun petunjuk yang kami peroleh. Sebetulnya, aku sedikit menemukan petunjuk dari aroma darah yang aku cium. Namun aku sendiri masih ragu aroma yang aku cium itu benar darah haid milik Rani atau bukan. Sebab di pos sebelumnya, aku pun sempat mencium aroma darah yang begitu menyengat. Dan nyatanya, itu tidak berasal dari darah haid milik Rani. Jangan patah semangat. Kita masih punya banyak waktu untuk menemukan Rani, ucap Rudy, menguatkan kami semua. Kami sangat beruntung memiliki leader seperti Rudy. Ia benar-benar bisa memposisikan diri sebaik mungkin, meskipun sebelumnya terdapat kendala yang cukup serius. Namun, nyatanya Rudy berhasil melewatinya dan kembali berperan sebagai leader yang baik. Kami pun kemudian memutuskan untuk kembali melakukan pendakian menuju Ranukumbolo dari pos 4. Perjalanan yang kami harus tempuh cukup singkat untuk sampai di Ranukumbolo, yaitu sekitar 30 menit perjalanan. Jalur yang akan kami tempuh berupa jalan tanah yang landai dengan kanan kiri ditumbuhi ilalang. Rute jalur kemudian menurun dan seterusnya berupa jalan yang landai di pinggir danau. Jalan landai tersebut seperti padang rumput luas ditumbuhi ilalang, hingga kami pun akan sampai di area camping Ranukumbolo. Seperti para pendaki lainnya, kami pun berencana untuk camping 1 hari di Ranukumbolo, sembari mencari keberadaan Rani. Kami harap dia sudah berada di Ranukumbolo. Setelah tahu estimasi waktu dan medan yang akan kami lalui, kami pun mulai melakukan pendakian menuju Ranukumbolo. Sepanjang jalan, aku terus memanggil-manggil nama Rani, berharap ia menjawab panggilanku. Meskipun saat ini rasa khawatir mulai menggerogoti pikiranku, namun semua teman-temanku itu terus memberikan semangat hingga aku tidak lagi memikirkan alasan bersikap putus asa. Kami pun berjalan menyusuri jalur pendakian, berharap kami segera sampai di Ranukumbolo dan menemukan Rani di sana. Kami bahkan mempercepat langkah, meskipun rasa lelah tidak mampu kami hindarkan. Namun, kami berusaha sebisa mungkin untuk kuat. Perjalanan selama 30 menit pun berhasil kami lewati, dan saat ini jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Keindahan Ranukumbolo di pagi hari menyambut kami dengan begitu hangat. Namun sedikit kabut yang menyelimuti permukaan danau, seakan memberikan kesan menyeramkan bagiku. Padahal sebelumnya, aku sangat ingin melihat Ranukumbolo. Bahkan aku sempat mengurungkan niatku untuk melanjutkan pendakian saat masih di pos sebelumnya. Dan dengan iming-iming Ranukumbolo, aku bersedia lagi untuk melanjutkan pendakian. Meski demikian, Ranukumbolo tetaplah indah. Di sana ada satu buah tenda berwarna kuning yang berdiri kokoh.
Meskipun tak banyak pendaki yang melakukan pendakian ke Semeru, namun bukan berarti tidak ada pendaki satupun. Kami pun bergegas untuk menghampiri tenda tersebut guna menanyakan keberadaan Rani kepada mereka. Permisi, permisi. 3 pendaki di dalam tenda tersebut pun menjawab sapaan Rudi. Mereka bergegas untuk keluar dari tenda. Iya, ada apa ya mas? Boleh kami bertanya mas? Tentu mas, silahkan duduk dulu mas. Mereka kemudian mengambil tikar dan mulai menggelarnya tepat di depan tenda sebagai alas untuk kami duduk. Iya mas, terima kasih mas. Iya mas, silahkan. Ngomong-ngomong, ada apa ya mas? Gini, kami mau bertanya sesuatu mas. Kami ingin menanyakan keberadaan teman kami kepada kalian. Siapa tahu kalian sempat melihatnya mas. Memangnya ciri-ciri teman kalian itu seperti apa ya mas? Aku pun ingat kalau aku memiliki foto Rani di ponsel milikku. Agar tidak lagi menjelaskan detail ciri-ciri Rani seperti sebelumnya, aku pun memilih untuk menunjukkan foto Rani di ponsel milikku agar lebih jelas. Setelahnya, aku pun bergegas untuk menunjukkan kepada mereka, berharap mereka sempat berpapasan dengan Rani sebelumnya. Para pendaki itu kemudian melihat foto yang aku tunjukkan dengan seksama. Dari raut wajahnya, mereka seperti pernah melihat Rani sebelumnya. Dan benar saja, mereka pun kemudian memberitahukan kepada kami. Iya mas, kami sempat melihat perempuan ini mas. Namun saat kami berpapasan dengannya, sikapnya itu benar-benar aneh loh mas. Aneh gimana maksudnya mas? Itu loh mbak, dia itu terlihat bingung dan khawatir gitu loh mbak. Entah apa yang sedang dipikirkan olehnya. Bahkan saat kami sapa pun dia tidak menjawabnya loh mbak. Dia tidak menjawab sapaan kami dan memilih untuk pergi saja. Dia sendirian mas? Iya mbak, dia sendirian. Tapi kami merasa ada sesuatu yang terus mengikutinya. Tapi kami sendiri ya tidak tahu apa itulah mbak. Aku dan yang lainnya pun terdiam sesaat setelah para pendaki itu menceritakan kondisi Rani. Kebingungan dan dibersamai oleh rasa ketakutan. Apa mungkin ada makhluk yang mengincar Rani? Tanyaku terus-menerus di dalam pikiranku. Sepertinya dia itu sedang tidak baik-baik saja mas. Ucap para pendaki itu melihat kami hanya terdiam. Kita harus segera menemukan Rani. Iya Ruth, kita harus segera menemukan Rani Ruth. Aku pun kemudian menanyakan keberadaan Rani kepada para pendaki di hadapanku itu. Kami harus tahu kemana arah perginya Rani agar kami lekas menemui Rani. Mas, kalau boleh tahu, kalian lihat teman kami itu pergi ke arah mana ya mas? Ke arah timuran Nukumbolo mbak. Dan sepertinya tidak pergi terlalu jauh dari sana kok mbak. Oh iya mas, terima kasih ya mas. Iya mbak, sama-sama. Kami pun bergegas untuk pergi ke arah timur Ranukumbolo untuk bertemu dengan Rani. Kami sangat berharap Rani benar-benar ada di sana dan tidak beranjak kemana-mana. Kami pun kemudian mempercepat langkah kami agar segera sampai di tujuan. Benar saja, dari kejauhan, kami melihat Rani sedang duduk di pinggir danau. Kami pun bergegas untuk menghampirinya. Namun Rudi menyarankan agar aku saja yang lebih dulu menghampiri Rani. Karena aku perempuan. Agar Rani tidak terlalu merasa tertekan dengan keadaan. Aku, Sena dan Ahmad, biar nunggu di sini dulu ya. Kamu samperin Rani buat dia lebih tenang dulu ya. Iya Ruth, aku kesana dulu ya. Aku pun bergegas untuk menghampiri Rani. Aku duduk tepat di samping Rani. Saat melihatku, Rani pun terlihat kaget melihat keberadaanku. Kok kamu di sini? Aku sudah nyari kamu kemana-mana, Ran. Dan ternyata kamu di sini. Beruntung kita masih dipertemukan kembali. Tidak seharusnya kalian datang. Aku mau minta maaf atas semua ucapanku yang mungkin menyinggung perasaanmu, Ran. Maaf ya. Aku pergi karena tidak ingin kalian turut mengalami hal buruk hanya karena keinginanku dan keadaanku. Kamu sama sekali tidak memberikan hal buruk kepada kami, Ran.
Jadi kamu jangan berpikiran begitu ya. Lebih baik kita turun sebelum semuanya terlambat. Enggak, aku mau tetap di sini. Apa kamu gak takut hal buruk terjadi sama seperti sosok perempuan arwah penasaran itu yang datang mendekat ke Rudy? Aku dan arwah itu berbeda, nah. Dia jelas-jelas melakukan hubungan seksual di gunung. Sementara aku hanya datang bulan, tidak lebih. Iya, aku tahu, Ran. Tapi gak ada salahnya kan kalau kita mencegah hal buruk terjadi. Rani pun tetap kekeh dengan pendiriannya, tidak ingin turun. Ia ingin tetap melanjutkan pendakian ke puncak. Rani memang sosok yang keras kepala. Jika ia punya keinginan, maka keinginan tersebut harus sebisa mungkin dipenuhi olehnya. Terlebih lagi, puncak Semeru sudah menjadi impian dari lama, sehingga tidak mudah membuatnya goyah. Terlebih lagi, dia belum memahami hal yang sangat buruk di pendakian ini, yang membuatnya mau tidak mau harus berhenti melanjutkan perjalanan. Sepertinya Rudy dan yang lainnya mendengar perdebatan antara aku dan juga Rani. Mereka kemudian datang mendekati ke arah kami. Sepertinya Rudy merencanakan sesuatu sebagai jalan terbaik untuk Rani dan pendakian ini. Sudah, daripada kalian berdebat, lebih baik kita istirahat dan bangun tenda di sini. Kita ngecamp di Ranukumbolo sampai besok pagi. Baru setelahnya, kita bisa putuskan mau lanjut naik hingga ke puncak atau turun ke base camp. Gimana? Aku setuju dengan pendapat Rudy. Lebih baik kita nikmati dulu saja keindahan Ranukumbolo. Kamu juga harus menikmati juga, Ran, supaya pikiran kamu lebih segar dan tidak ada lagi rasa khawatir dalam diri kamu. Aku sih ngikut kalian saja, ucap Rani dengan lemes. Kami pun kemudian mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Setelahnya, kami pun memilih untuk beristirahat sebentar dengan melepaskan semua perlengkapan yang ada di pundak kami, agar tenaga kami kembali pulih. Setelah beristirahat cukup lama, kami kemudian mulai mendirikan tenda di tempat yang sudah dipilih. Kami membangun 2 tenda, 1 tenda untuk aku dan Rani, 1 tenda lagi untuk Rudy, Sena, dan juga Ahmad. Kami bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk bisa membangun tenda. Namun aku tidak turut terlibat, sebab aku memilih untuk membuatkan teman-temanku mie instan dan minuman hangat agar selepas mendirikan tenda itu mereka bisa langsung mengisi perut keroncongan mereka dengan memakan yang aku sediakan. Aku juga meminta bantuan Rani untuk membantuku menyiapkan makanan. Aku ingin Rani memiliki banyak kesibukan agar dia tidak terlalu larut dalam kekhawatiran akan keselamatan dirinya sendiri. Sebab aku tahu betul jika di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia pun takut untuk melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Terlebih lagi setelah mendengar cerita menyeramkan dari arwah perempuan yang memiliki kasus serupa dengannya. Selama pendakian ini, aku baru melihat semua teman-temanku nampak begitu gembira. Banyak hal pelik yang kami alami selama pendakian, dan sepertinya Ranukumbolo mampu menjadi obat penenang bagi semua teman-temanku. Aku bersyukur bisa sampai di Ranukumbolo. Meskipun banyak sekali hal pelik yang kita alami sebelumnya, ucapku kepada Rani. Lalu Rani menjawabnya. Aku pikir hidupku berakhir setelah aku memutuskan untuk pergi seorang diri tanpa kalian. Ternyata kalian benar-benar peduli padaku. Ran, kita kan mendaki berlima. Tentu kita turun juga harus berlima, Ran. Jadi kamu jangan khawatir. Meskipun ada sedikit rasa kecewa aku terhadapmu, karena sejak awal kamu membohongi kami semua dengan kondisi kamu. Namun aku anggap itu sebagai angin lalu. Rani pun tersenyum padaku. Aku berharap setelah ini dia mau melupakan keinginannya untuk sampai di puncak Semeru. Sama halnya keinginanku, yang sudah aku bubarkan karena kondisi Rani yang memang tidak memungkinkan. Setelah beberapa waktu membangun tenda, akhirnya 2 tenda yang dibangun oleh Rudy dan juga teman-temannya pun
berhasil berdiri dengan kokoh. Saat ini hari sudah begitu cerah. Waktu yang sangat tepat untuk menikmati keindahan Ranukumbolo. Ranukumbolo itu banyak menyimpan misteri loh. Misteri apa lagi? Kamu jangan bikin kami semua takut. Baru juga merasa senang sesaat. Banyak hal mistis di Ranukumbolo, meskipun indah. Tetapi kita harus tetap waspada. Waspada? Waspada perihal apa? Aku pun sudah melakukannya sejak awal. Sepertinya teman-teman yang lain tidak begitu mengindahkan ucapan Sena tentang misteri yang ada di Ranukumbolo. Mungkin mereka memang sudah lelah dengan hal buruk yang mereka alami selama pendakian. Sena, daripada ngomongin misteri, lebih baik kita makan saja. Yuk. Ya, ayo. Kami pun kemudian bersiap untuk menikmati santapan yang sudah aku dan Rani sediakan. Semua teman-temanku menyantapnya dengan begitu lahap, seperti sebelum makan 1 minggu. Dan dalam waktu singkat, mie instan yang dihidangkan aku pun habis dimakan. Kami benar-benar menikmati setiap momen di Ranukumbolo. Waktu pun berjalan dengan begitu cepat, hingga awan pun bergegas untuk bergantian dengan petang. Berlahan, lembayung senja mulai melukiskan sinar indahnya dan hamparan langit yang begitu luas. Sementara kami sebagai manusia hanya mampu menikmati keindahan dengan secangkir kopi panas yang kami genggam. Kondisi sudah mulai membaik. Rani pun sudah mulai menepiskan egonya dan mulai bisa membaur dengan kami semua. Aku pun merasa sangat lega karena hubungan antara kami berlima kembali mereda. Setelahnya, Sena pun membuka suara tentang pendakian ke puncak Mahameru atau puncak Semeru. Apakah akan dituntaskan atau tidak? Jadi ke puncak Mahameru atau kita di Ranukumbolo aja? Kalau aku sih sudah sangat puas di Ranukumbolo. Dan perihal puncak Mahameru, aku sudah tidak lagi bermimpi untuk menggapainya. Aku merasa lelah dengan impian semua yang terlanjur tertulis olehku dan juga Rani. Sebab hal tersebut justru membuat Rani bersikap di luar kendali dan terus-menerus melakukan hal berbahaya yang bertentangan dengan kondisi dirinya sendiri. Kalau yang lain bagaimana? Tanya Sena lagi. Karena aku sudah mengalami hal buruk saat di pos sebelumnya. Rasanya aku pun sama seperti Ana. Ingin menyudahi pendakian cukup sampai di Ranukumbolo saja. Ya, kalau aku sih ikut kalian sajalah. Ya udah. Jadi, kita sepakat ya. Cukup sampai di Ranukumbolo aja. Ya, sepakat. Kami pun kemudian melanjutkan cerita kami di Ranukumbolo. Saling melempar canda sembari menikmati senja bersama. Hingga saat setelahnya, Rani melihat perempuan berkebaya kuning sedang mandi di danau Ranukumbolo. Sosok perempuan itu terus melambaikan tangannya ke arah Rani. Hal tersebut tidak disaksikan oleh kami berempat. Kalian lihat perempuan berkebaya kuning gak? Seperti saat di pos sebelumnya itu. Dia terus melambaikan tangannya kepadaku. Dia di sana, di Ranukumbolo. Mana, Ran? Gak ada kok. Iya, aku gak melihatnya. Itu di danau. Tapi Ran, itu di sana gak ada siapapun. Bahkan Sena pun tidak melihatnya. Itu nah, dia terus memanggil namaku. Seketika saja aku menjadi khawatir dengan Rani. Aku khawatir dia akan terbawa dengan ajakan sosok yang dilihatnya tersebut. Apa boleh aku masuk ke dalam danau Ranukumbolo? Tanya Rani dengan tatapan yang mendadak menjadi kosong. Gak boleh. Jangan, Ran. Jangan. Kenapa emangnya? Di sana banyak yang mandi kok di Ranukumbolo. Ucap Rani semakin tidak jelas. Jelas-jelas kami tidak melihat siapapun sedang mandi di sana. Namun anehnya, Rani melihat apa yang tidak kami lihat. Sepertinya Rani mulai diganggu oleh makhluk sini. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ruth? Kita harus menyadarkannya sebelum terlambat. Iya, Ruth. Aku akan pergi ke beberapa tenda di sini. Siapa tahu di antara mereka ada yang bisa menyembuhkan Rani. Iya, Sen. Aku ikut sama Sena ya. Kalian berdua tahan Rani agar tidak pergi. Kalau bisa, paksa dia masuk ke dalam tenda.
agar tidak terus-menerus memandang ke arah danau. Sena dan Ahmad pun bergegas pergi mencari bantuan ke beberapa pendaki lain. Sementara aku dan Rodi memaksa Rani untuk masuk ke dalam tenda, agar dia tidak terus-menerus memandang ke arah danau Ranukumbolo. Rani terus mengatakan kalimat-kalimat yang membuat kami semua merasa semakin khawatir. Aku ingin mandi di Ranukumbolo. Aku ingin menemuinya. Menemuinya siapa, Ran? Menemui perempuan yang akan menyelamatkanku itu. Kamu pasti selamat. Tidak perlu harus pergi ke danau itu. Aku harus pergi sekarang, nah. Aku kemudian menahan Rani hampir berlari menuju danau Ranukumbolo. Aku dan Rudi benar-benar kewalahan. Ini Sena sama Ahmad kok lama banget ya? Tidak mudah, nah, mencari orang yang bisa menyembuhkan persoalan seperti Rani ini. Tapi ini Rani gimana? Kita harus terus tahan dia supaya tidak pergi. Dan anehnya, kekuatan Rani itu benar-benar berbeda seperti sebelumnya. Ia sangat kuat, bahkan ia pun bisa melepaskan pegangan Rudi dan peganganku. Ia kemudian berlari menuju Ranukumbolo. Sesaat sebelum ia menjatuhkan diri ke danau, Sena dan Ahmad pun datang tepat waktu bersama dengan seorang pendaki. Pendaki tersebut terlihat sudah berumur sekitar 40 tahun. Sontak, ia pun langsung meneriaki Rani dari kejauhan. Berhenti! Ucap pendaki tersebut. Pendaki tersebut bernama Anam, seorang pendaki yang berasal dari Banten, yang mampu mengobati hal-hal bersinggungan langsung dengan makhluk halus. Rani pun berhenti dan menengok ke arah Mas Anam. Wajah marah pun terlihat dengan jelas dari diri Rani. Jangan ikut campur. Ucap Rani tegas. Suaranya pun berbeda. Saya tahu, kamu sedang menguasai tubuh gadis ini. Namun, tidak sepantasnya kamu menjerumuskan gadis ini ke dalam hal buruk yang dibangun olehmu. Siapapun yang menghalangi saya akan celaka. Mas Anam pun meminta kami semua untuk memegang tangan Rani, agar ia tidak masuk ke dalam danau. Meskipun penuh dengan perlawanan, namun kami berempat berhasil menahannya untuk tidak masuk ke dalam danau. Tarik dan bawa ke tenda. Perintah Mas Anam kepada kami semua. Kami pun kemudian membawa Rani untuk masuk ke dalam tenda. Saat itu Mas Anam tidak langsung menghampiri kami ke dalam tenda, melainkan ia mendekat ke arah danau dan mengambil air danau untuk dimasukkan ke dalam botol. Setelah selesai, ia kemudian mendekat ke arah kami. Kalian akan celaka. Rani, istighfar, Ran. Istighfar. Kalian akan celaka. Rani terus mengulang-ulang kalimat yang sama. Hal tersebut akan membuat kami sangat takut. Apa yang harus kami lakukan, Mas? Kalian tenang, baca ayat-ayat yang kalian kuasai, dan terus sebut nama teman kalian. Iya, Mas. Iya. Aku dan yang lain pun kemudian mengikuti arahan Mas Anam untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang kami kuasai. Meskipun kondisi saat itu sangatlah sulit, namun kami berusaha semampu kami untuk terus mendoakan Rani, agar ia segera pulih dan kembali bisa bersama kami. Mas Anam pun kemudian melancarkan tugasnya untuk menyembuhkan Rani. Kejadian ini benar-benar mendadak dan membuat kami semua ketakutan. Kami khawatir Rani akan celaka. Aku benar-benar khawatir dengan Rani. Aku dan yang lainnya hanya bisa memandangi Rani yang sedang diobati oleh Mas Anam. Kata Mas Anam, menyembuhkan Rani itu bukanlah suatu yang mudah. Ia harus mengerahkan semua tenaga dan kemampuan untuk bisa mengembalikan Rani ke dalam tubuhnya. Mas Anam terus-menerus meminta kami untuk tidak berhenti melantunkan ayat suci Al-Quran untuk membantunya mengembalikan Rani. Aku pun mendengar percakapan antara Mas Anam dengan makhluk yang merasuki tubuh Rani. Mereka saling melempar ucapan yang justru membuat aku dan yang lainnya semakin khawatir. Kembalikan anak ini. Dia milikku. Dia bukan milikmu. Tempatmu bukan di tubuh ini. Darah manis. Setelah mendengar kalimat tersebut,
Mas Anam pun lantas memandang ke arah kami berempat, seperti sedang keheranan. Ia pun kemudian menanyakan kepada kami tentang Rani. Apa teman kalian ini sedang datang bulan? Iya mas, benar. Kebetulan ini baru hari ini pertama dia datang bulan. Kenapa kalian tidak bicara sejak awal? Memangnya kondisi Rani saat ini ada kaitannya dengan datang bulan yang sedang dialami oleh Rani itu, mas? Makhluk sini sangat suka dengan manusia yang ceroboh. Mendaki dalam kondisi sedang datang bulan adalah sebuah kesalahan. Sehingga tidak heran jika saat ini temanmu mengalami hal buruk seperti sekarang ini. Kami semua kaget. Nyatanya perihal datang bulan terus memunculkan malapetaka dalam pendakian kami yang belum selesai. Aku dan yang lainnya pun saling memandangi satu sama lain. Kami benar-benar bingung dengan apa yang harus dilakukan. Kalau kami tahu dampak buruknya akan melebar seperti sekarang ini, tentu kami sejak awal akan menarik Rani untuk turun, meskipun dia sangat enggan untuk menuruti ucapan kami. Lalu, apa yang harus kami lakukan, mas? Saya akan tetap bantu untuk menyadarkannya. Namun, dampak dari kejadian ini, saya tidak bisa menjamin apapun. Intinya, saat ini teman kalian harus segera sadar dan kalian segera turun. Sebab sepertinya, sedari awal, penghuni Semeru, terutama Ranukumbolo ini, sudah mengintai teman kalian ini. Kami akan mengikuti semua saran mas. Mas Anam pun kemudian melanjutkan untuk menyadarkan Rani. Saat Mas Anam melancarkan aksinya, tiba-tiba saja angin kencang berhembus menerpa tenda kami. Hingga hal tersebut menyulitkan Mas Anam dalam menyadarkan Rani. Ini tidak akan mudah. Kami percaya sama mas. Kami semua pun terus mengencangkan bacaan kami untuk membantu Mas Anam. Di bawah hembusan angin yang berhembus tanpa adanya henti, Mas Anam terus mencoba menyadarkan Rani. Jika kalian terus memaksaku untuk menyerahkan anak ini, maka dia akan mati. Tidak ada yang binasa di sini selain iblis laknat sepertimu. Lihat saja, kamu akan kalah. Saya tidak akan kalah. Mas Anam kemudian membacakan sebuah ayat Al-Quran. Dan karenanya, makhluk yang ada di diri Rani seperti sedang kesakitan. Panas, panas. Pergi, atau kalian akan terbakar. Sesaat setelah makhluk itu mengalami kesakitan, tiba-tiba saja Rani terdiam tanpa adanya perlawanan. Kami kemudian berpikir bahwa Mas Anam ini telah berhasil mengobati Rani, dan saat ini ia sudah kembali ke dalam pelukan kami. Gimana mas? Rani kembalikah? Kita tunggu beberapa saat hingga dia benar-benar sadar. Maafkan kami ya mas. Seharusnya jika sedari awal ada teman yang sedang datang bulan, lebih baik kalian urungkan niat kalian untuk naik ke Semeru, agar hal buruk tidak datang ke pendakian kalian. Dan sepertinya dia pun juga melakukan kesalahan dengan membuang darah haidnya sembarangan. Sebab makhluk merasuki ke dalam tubuhnya itu meminta agar dia membawa kembali darahnya. Kalau kalian ingin teman kalian pulih seutuhnya, lebih baik kalian ambil kembali darah itu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Setelah mendengar ucapan Mas Anam, aku pun teringat bahwa Rani sempat abai dengan perbuatannya. Ia sempat membuang pembalut darah haidnya sembarangan, padahal aku sudah mencegahnya untuk melakukan hal tersebut. Namun ia tidak mengindahkan ucapanku. Jika harus mencari kembali apa yang sudah hilang ataupun terbuang, rasanya sangatlah sulit. Namun aku akan berusaha untuk mengingat kembali titik di mana Rani membuang darah haidnya dan pembalut itu. Nah, kamu tahu di mana Rani membuangnya? Kalau tidak salah sih, di jalur pendakian menuju pos 1 atau pos 2. Kita harus mencarinya selepas ini. Dan kamu harus benar-benar mengingat lokasinya, nah, supaya kita bisa dengan mudah untuk melakukan titik lokasinya itu. Kalau nggak ketemu, gimana? Maka dia harus disembuhkan oleh orang yang tepat. Raut wajah kami benar-benar tegang
setelah mengetahui bahwa kondisi persoalan yang sedang kami hadapi begitu pelik. Kesenangan yang kami harapkan nyatanya berujung kekhawatiran. Setelah beberapa saat, Rani pun akhirnya sadarkan diri. Kami pun kemudian bergegas untuk menanyakan kondisinya. Ran, gimana kondisimu? Kita di mana? Kita masih di Ranukumbolo, Ran. Apa dia sudah pergi? Dia siapa? Gadis berkebaya kuning. Sudah, Ran. Kamu jangan pikirkan dia lagi ya. Tapi lebih baik kamu fokus pada pemulihan kamu sendiri. Kami akan bantu kamu sadar seutuhnya. Aku pun kemudian memberikan mineral kepada Rani agar dia perlahan-lahan bisa pulih dan tidak terus-menerus mengingat sosok kebaya kuning yang ada di ingatannya tersebut. Aku ingin dia lekas sadar seutuhnya. Rani pun mengambil mineral yang aku berikan dan bergegas untuk meminumnya. Kondisinya masih setengah sadar, namun ia terlihat berusaha untuk memulihkan kondisinya tersebut. Apa kalian baik-baik saja? Kami semua baik-baik saja kok, Ran. Kamu yang tidak baik-baik saja. Aku baik-baik saja kok. Ya udah, lebih baik kamu rehat lebih dulu aja. Setelah ini kita turun ya. Aku tidak akan turun. Aku pun tidak menggubris ucapan Rani yang menurutku sangat-sangat ngelantur. Aku ingin Rani lekas istirahat, supaya kami semua bisa segera turun ke bawah. Aku tidak ingin terus berlama-lama di sini. Aku tidak ingin hal buruk kembali terjadi di antara kami. Rani pun kemudian beristirahat di dalam tenda. Rani ditemani Sena dan Ahmad di dalam tenda. Khawatir sewaktu-waktu Rani akan mengalami kondisi serupa. Sementara aku dan Rudi pun mencoba berbincang dengan Mas Anam di depan tenda. Mas, apakah Rani akan kembali mengalami hal serupa? Saya tidak bisa memastikan itu. Apakah hal tersebut akan berulang lagi atau tidak? Yang pasti, jika kalian ingin selamat, lebih baik kalian turun. Apa tidak bahaya, Mas, jika kita turun di waktu yang sudah petang seperti sekarang ini? Tidak apa-apa. Yang terpenting, kalian bisa sesegera mungkin lepas dari jeratan Semeru. Karena kondisinya itu sudah sangat sulit menurut saya. Mungkin kita tunggu Rani sadar terlebih dahulu kali ya, Mas. Setelahnya, kita akan segera turun. Terima kasih ya, Mas. Sudah membantu kami. Iya, tidak masalah. Sudah sepantasnya kita saling tolong-menolong. Setelahnya Mas Anam pun meminta izin kepada kami untuk kembali ke kelompoknya. Kami benar-benar sangat terbantu dengan keberadaan Mas Anam. Terlebih lagi perannya dalam menyembuhkan Rani. Aku pun saling berpamitan dengan Mas Anam. Sebelum Mas Anam benar-benar pergi, ia lebih dulu menitip pesan kepada kami. Jangan sampai semuanya terlambat. Iya, Mas. Iya, makasih ya, Mas. Kami berharap kami tidak terlambat, dan kami masih bisa menyelamatkan Rani dan membawanya kembali ke keluarganya seperti sebelumnya. Kami tidak ingin Rani kembali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Setelahnya kami pun saling bergantian menjaga Rani. Sementara di depan tenda, aku memilih untuk berbincang terlebih dahulu dengan Rudi untuk membicarakan niat kami untuk turun sesegera mungkin. Apa lebih baik kita bawa paksa Rani saja? Tunggu dia sadar. Jika tidak, maka membawanya turun akan sangat merepotkan lah. Tapi kita harus pasang target waktu agar semuanya tidak terlambat. Kita pasti tidak akan terlambat. Kamu yakin? Ya, kita harus yakin lah. Setelahnya kami berempat pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dengan memejamkan mata kami sejenak. Sebab rasa lelah tidak mampu kami hindarkan, kami benar-benar lelah saat kami terbangun. Dan saat itu kondisi langit masih sangat gelap. Kami tidak mendapati Rani berada di dalam tenda. Dan hal tersebut tentu membuat kami benar-benar kaget. Loh, Rani kemana? Bukannya tadi di dalam tenda? Rani gak ada di tenda. Ayo segera cari Rani. Kami pun kemudian berpencar untuk mencari Rani di sekitar danau Ranukumbolo. Rasanya kami tidur tidak begitu lama. Namun kenapa Rani sekarang tiba-tiba menghilang? Kemana perginya Rani?
Kami terus mencari keberadaan Rani ke setiap sudut danau Ranukumbolo. Kami mencari selama beberapa saat, namun tidak kunjung ketemu. Rani, kamu di mana? Aku benar-benar khawatir Rani akan celaka dan mengalami nasib buruk. Sementara kami terlambat untuk menyelamatkannya lebih dini. Terlebih lagi, sebelumnya Mas Anam sudah memberikan peringatan kepada kami agar kami tidak terlambat. Setelah mencari di setiap sudut danau, akhirnya kami menemukan Rani sedang mengapung di danau Ranukumbolo. Bukankah itu Rani? Ucapku kaget. Ketiga temanku pun langsung mendekat ke arahku untuk memastikan bahwa sosok yang mengapung di danau itu adalah sosok Rani atau bukan. Rudy sebagai leader pun langsung turun ke dalam danau dan menarik tubuh yang mengapung tersebut. Betapa kagetnya kami sesaat setelah mengetahui bahwa tubuh yang mengapung tersebut adalah Rani. Dia tidak sadarkan diri dengan tubuh yang sudah pucat pasi. Rudy pun menariknya untuk menepi ke pinggir danau. Aku menjerit seketika. Rani, bangun Ran, bangun. Sementara Rudy langsung mencoba memberikan pertolongan pertama untuk Rani, dengan harapan ia masih bisa diselamatkan. Gimana Ruth? Rani masih bisa tertolong bukan? Iya Ruth, bukankah dia tenggelam belum lama? Masih bisa diselamatkan kan? Sementara Rudy terus berfokus pada keselamatan Rani. Ia melakukan beberapa tindakan pertolongan pertama, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Kita harus turun sekarang. Rudy tidak membicarakan kondisi Rani saat ini kepada kami. Namun dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa Rani benar-benar sedang dalam kondisi buruk. Rudy pun langsung menggendong Rani di punggungnya, dan kami semua pun langsung bergegas untuk turun. Kami hanya membawa ransel seadanya, bahkan tenda pun tidak sempat kami rapikan. Hanya kami paksa masuk ke dalam ransel, dan kami pun mulai melakukan perjalanan turun dari Ranukumbolo. Rudy, Rani baik-baik saja bukan? Aku bertanya pada Rudy terus-menerus, tapi Rudy tidak menjawab pertanyaanku. Kami hanya berjalan tepat di belakang Rudy dengan melangkah kaki yang begitu cepat, seperti sedang berlari. Aku tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan di dalam diri Rani. Namun jika memang Rani tidak selamat, bukankah seharusnya Rudy memberitahukannya kepada kami? Dalam waktu yang begitu singkat, kami pun akhirnya sampai di pos 3. Di sana Rudy tiba-tiba berhenti dan kemudian meletakkan Rani di atas tanah. Maafkan aku teman-teman. Aku harus sesegera mungkin membawa Rani dari danau itu sebelum tubuhnya hilang. Rani tidak selamat, ucap Rudy sembari meneteskan air mata. Bak petir di siang bolong. Kami benar-benar kaget dengan ucapan Rudy tentang Rani yang tidak selamat. Aku pun bergegas untuk memeluk tubuh Rani yang saat ini sangat pucat. Rani, bangun Ran. Bukankah kita mau pergi ke puncak Mahameru bersama? Apa yang sebenarnya terjadi, Ruth? Ucap Sena pada Rudy. Rudy pun kemudian menceritakan apa yang dilihatnya saat ia mencoba menarik Rani dari danau Ranukumbolo. Ia mengatakan bahwa tubuh Rani saat itu berada dalam dekapan perempuan berkebaya kuning. Bahkan banyak sekali darah yang mengelilingi tubuh Rani. Ia menarik tubuh Rani secara paksa agar jeratan sosok itu lekas pergi. Saat menarik tubuh Rani keluar, sosok itu terus mengikuti Rani. Sehingga Rudy berpikir untuk sesegera mungkin membawa Rani menjauh dari danau Ranukumbolo. Tidak ada kesempatan untuk dia menjelaskan detail ceritanya, sebab semuanya terjadi begitu mendadak. Bahkan ia sendiri pun masih setengah sadar dengan apa yang terjadi saat ini. Setelah mengetahui cerita Rudy, tangis kami pun pecah membersamai jasad Rani yang sudah tidak lagi bernyawa. Kami pun memutuskan untuk membawa tubuh Rani sendiri tanpa bantuan Ranger Semeru. Kami tidak ingin lagi Rani berada di Semeru dalam waktu yang lama. Rani harus segera turun. Kejadian ini benar-benar membuatku sangat terpukul. Kami berangkat berlima dengan kondisi sehat, bernyawa, bahagia. Namun kami hanya bisa kembali
dengan 4 nyawa saja. Jika aku tahu Rani akan berakhir tragis, maka aku tidak akan mengajaknya mendaki Semeru bersama. Penyesalan memang datang sangatlah terlambat. Dan aku sangat trauma dengan kejadian naas ini. Kami pun turun dari Semeru dengan air mata yang tidak mampu lagi kami bendung. Kini cerita tragis Semeru menjadi hal pelik di dalam tubuhku. Aku benar-benar sangat terpukul. Tenanglah di surga sana, Rani. Dan cerita ini berakhir selesai sampai di sini. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu juga. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.